Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing dan penerapannya pada perusahaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Hizam. Dan saya Yofiantia Nugrah. Langsung saja kita menuju ke materi. Pengertian reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dan dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Terdapat beberapa pihak yang terkait dalam produk reksadana, antara lain manajer investasi, bank kustodian, dan agen penjual efek reksadana. Apa saja jenis-jenis reksadana yang dipasarkan melalui Bank Mandiri? Melalui Bank Mandiri, nasabah dapat membeli reksadana konvensional atau open end, reksadana terproteksi, dan reksadana pernyataan terbatas. Penjelasan dari jenis-jenis reksadana tersebut adalah sebagai berikut. Reksadana konvensional. Reksadana konvensional adalah reksadana yang dapat dibeli atau dijual kembali oleh investor setiap hari tergantung tujuan investasi, jangka waktu, dan profil risiko investor. Reksadana terproteksi. Reksadana terproteksi adalah reksadana yang memberikan proteksi atas investasi awal investor melalui mekanisme pengolahan portofolionya. Yang ketiga, reksadana penyertaan terbatas. Reksadana penyertaan terbatas adalah reksadana yang menghimpun dana dari pemodal profesional yang selanjutnya diinvestasikan pada portofolio efek yang berbasis kegiatan sektor real. Apa keuntungan berinvestasi di reksadana? Yang pertama, terjangkau. Investasi di reksadana dapat dilakukan mulai dari Rp100.000. Yang kedua, dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Setiap reksadana yang dipasarkan di Bank Mandiri dikelola oleh manajer investasi yang telah mendapatkan izin wakil manajer investasi atau WMI dari OJK. Yang ketiga, likuiditas yang tinggi. Salah satu keunggulan berinvestasi di reksadana adalah likuiditas, di mana setiap hari bursa sesuai cut off time, nasabah atau investor dapat melakukan penjualan kembali unit penyertaannya dan manajer investasi wajib membelinya kembali dan membayarkannya maksimal setelah 7 hari bursa. Diversifikasi investasi. Reksadana mengolokasikan investasinya pada berbagai macam instrumen investasi seperti pasar uang, obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi serta saham. Dengan adanya diversifikasi pada alokasi serta aset, maka investasi dapat dikelola dengan baik dan meminimalkan risiko investasi. Selanjutnya, transparansi. Prospektus mengenai kebijakan investasi dan informasi umum produk. Keterbukaan laporan keuangan serta laporan portofolio melalui fund fact sheet secara berkala merupakan bentuk keterbukaan investasi di reksadana. Keringanan pajak. Hingga saat ini reksadana termasuk dalam kategori bukan objek pajak PPh. Untuk semakin memudahkan Anda berinvestasi reksadana, Bank Mandiri menghadirkan fasilitas installment plan reksadana. Fasilitas ini memungkinkan nasabah menempatkan dananya pada reksadana secara rutin tanpa perlu datang ke cabang. Rekening tabungan nasabah akan didebit secara otomatis sesuai dengan jumlah nominal dan tanggal yang telah ditentukan nasabah. Fasilitas ini sangat bermanfaat dalam kerangka perencanaan keuangan nasabah, di mana nasabah telah memperhitungkan kebutuhan keuangan di masa yang akan datang dan akan dipenuhi dengan melakukan investasi secara berkala. Apa yang harus dilakukan jika ingin membeli reksadana? Caranya sangatlah mudah. Silakan datang ke cabang Mandiri yang dapat melayani transaksi reksadana dengan membawa KTP dan buku Mandiri tabungan.
Bank Mandiri sebagai agen penjual reksadana didukung lebih dari 700 cabang APERD dan lebih dari 1.000 pegawai berlisensi WAPERD untuk melayani transaksi reksadana Anda. Pegawai WAPERD, kami akan membantu mewujudkan tujuan investasi Anda melalui reksadana. Apa saja risiko berinvestasi di reksadana? Semua investasi memiliki risiko, termasuk investasi dalam reksadana. Risiko yang melekat pada reksadana meliputi risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, risiko likuiditas, risiko wan prestasi, risiko pasar, risiko perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan, risiko lainnya yang tercantum dalam masing-masing prospektus reksadana. Bagaimana cara berinvestasi yang baik? Secara umum terdapat 5 tahapan berinvestasi, yaitu yang pertama investment objektif atau tujuan investasi. Tentukan tujuan berinvestasi dan pilih sumber pendapatan atau dana yang akan diinvestasikan. Yang kedua, time horizon atau jangka waktu. Hitung jangka waktu yang akan dibutuhkan untuk mencapai tujuan berinvestasi di atas. Yang ketiga, risk profile atau profil risiko. Kenali profil risiko pribadi dan risiko dari produk-produk investasi. Pilihlah produk yang sesuai dengan profil risiko pribadi kita. Selain itu, selalu ingat prinsip high risk high return, low risk low return. Yang keempat, asset allocation atau alokasi aset. Diversifikasi dalam berinvestasi untuk mendapatkan return portofolio yang optimal. Never put your eggs in one basket atau jangan pernah menempatkan semua telur pada satu keranjang. Yang terakhir, periodic review atau pemantauan berkala. Monitor portofolio investasi Anda secara berkala agar dapat menetapkan strategi investasi untuk menjaga tingkat pengembalian yang diharapkan. Saham. Saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya, saat seseorang memutuskan membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dibelinya. Dalam hal ini, kita menggunakan perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk dalam membahas tentang saham. Pada tanggal 1 November 2010, perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapepam (LK), sekarang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dengan suratnya nomor S-9845-BL-2010 untuk melakukan penawaran umum perdana sebesar 6.150 juta saham perusahaan kepada masyarakat. Pada tanggal 11 November 2010, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 11 November 2010, 14.350 miliar saham perusahaan milik pemegang saham pendiri telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 31 Maret 2019, seluruh saham perusahaan sebanyak 19.364.650.700. Keuntungan investasi saham. Dividen. Dividen merupakan pembagian laba yang akan diberikan perusahaan kepada para pemegang saham. Dividen sendiri berasal dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Dividen itu sendiri terbagi dalam 2 jenis, yaitu tunai dan saham. Umumnya perusahaan tersebut ingin melakukan ekspansi atau mengembangkan usaha, tapi biasanya hal ini dilakukan oleh perusahaan dalam tahap pengembangan. Capital gain atau kenaikan harga saham. Capital gain merupakan keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dari hasil selisih harga beli dan harga jual saham. Jadi harga jual harus lebih tinggi ketimbang harga beli. Capital gain umumnya terbentuk karena adanya aktivitas perdagangan di bursa efek. Contohnya, kamu beli saham A yang harga per lembar sebesar Rp3.000, kemudian kamu jualnya di angka Rp4.000 per lembar. Nah, berarti kamu akan mendapatkan capital gain sebesar Rp1.000 per lembar. Punya hak ikut RUPS karena jadi bagian pemilik perusahaan. Memiliki saham sebuah perusahaan punya keuntungan lain. Sebab sebagai pemilik saham kita punya hak ikut dalam rapat umum pemegang saham. Dalam RUPS kita bisa mengetahui pemaparan tentang rencana perusahaan ke depan, pembagian dividen dan informasi mengenai laporan tahunan atau laporan keuangan perusahaan. Modal kecil keuntungan besar. Banyak orang gemar bermain saham karena mereka hanya perlu menggelontorkan modal yang cukup kecil ketimbang kebanyakan usaha lain. Faktanya, persentase keuntungan yang akan didapatkan dari investasi saham ternyata cukup menjanjikan. Cukup dengan 100.000 saja kamu sudah bisa mendapatkan 1 lembar saham.
yang keuntungannya bisa berlipat-lipat di kemudian hari, bahkan margin keuntungan yang bisa diraup mencapai 100%. Fleksibel dalam melakukan investasi. Investasi saham adalah aktivitas yang sangat fleksibel, bahkan kamu bisa melakukannya tanpa harus mengorbankan waktu dari pekerjaan utama. Terlebih kemajuan teknologi memungkinkan kamu untuk memantau aktivitas bursa efek di mana saja dan kapan saja melalui genggam smartphone atau laptop. Dengan begitu, kamu tetap dapat beraktivitas seperti biasa sekalipun menghasilkan uang dari investasi yang kamu tanamkan. Pajak relatif kecil. Jika dibandingkan dengan instrumen investasi yang lain, saham punya persentase pajak yang relatif kecil, sebab cuma 0,1% dari keuntungan akhir yang dimiliki investor. Selain itu, pajak saham bersifat final, artinya investor tidak lagi perlu repot-repot membayar pajak saat pelaporan SPT setiap tahun lantaran sudah otomatis dipotong pialang saham ketika pelunasan transaksi saham. Aman dan transparan. Investasi saham termasuk usaha bisnis yang aman dan sangat transparan, sebab semua aktivitas jual dan belinya dilakukan dalam satu ruang lingkup saja, yaitu bursa efek. Dengan kata lain, semua transaksi yang terjadi di sana sudah terjamin keamanan dan transparansinya. Jadi sebagai investor, Anda tidak perlu khawatir kehilangan modal karena investasi saham sangatlah aman. Risiko investasi saham. Sama halnya dengan keuntungan, investasi saham juga memiliki dua risiko. Berikut risiko investasi saham. Yang pertama, capital loss. Risiko pertama yang mungkin kamu alami dari investasi saham itu adalah kebalikan dari capital gain, yaitu capital loss. Ini terjadi ketika harga jual lebih rendah dibandingkan harga beli. Contohnya, kamu beli saham yang harganya per lembar sebesar Rp3.000. Sayangnya, kamu justru menjualnya saat nilai saham berada di angka 2.500 per lembar. Dengan begitu, kamu mengalami kerugian sebesar 500 per lembar. Jika kamu memiliki 100 lembar saham, maka kamu rugi sebesar 500 dikali 100 atau 50.000. Yang kedua, suspend. Selain capital loss, suspend merupakan salah satu risiko dari investasi saham. Jadi, maksudnya di sini adalah saham terkena suspend atau diberhentikan perdagangannya oleh bursa efek. Dengan begitu, berarti para investor tidak bisa menjual sahamnya sehingga suspendnya dicabut. Jangka waktunya pun bervariasi, namun pada umumnya suspend berlangsung dalam waktu singkat, yaitu satu hari perdagangan. Namun, kadang ada juga suspend yang berlangsung selama beberapa hari. Ada beberapa sebab yang membuat bursa efek memperhatikan perdagangan saham perusahaan tersebut. Berikut ini antara lain penyebabnya. Yang pertama, harga saham turun drastis dalam waktu singkat. Yang kedua, perusahaan dipailitkan oleh kreditornya. Yang ketiga, perusahaan tidak memberikan persyaratan yang diminta oleh otoritas bursa, seperti misalnya tidak memberikan laporan keuangan hingga waktu yang ditentukan. Yang keempat, bursa efek kemudian akan melakukan analisis apakah suspend perusahaan tersebut bisa dicabut atau tidak. Obligasi. Obligasi adalah istilah dalam pasar modal yang menyebutkan surat pernyataan utang penerbitan obligasi terhadap pemegang obligasi. Ringkasnya, penerbit obligasi adalah pihak yang berutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang piutang. Contoh tentang obligasi kita tetap meneliti pada perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk, yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 18 Agustus 2011, perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK dengan surat nomor S-9303-BL-2011 untuk melakukan penawaran umum obligasi 1 Agung Podomoro Land tahun 2011 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar 1.200.000 dan tingkat bunga tetap sebesar 10% untuk obligasi seri A dan 11% untuk obligasi seri B. Pada tanggal 26 Agustus 2011, obligasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Pada bulan Agustus 2016, seluruh obligasi 1 Agung Podomoro Land tahun 2011 ini telah dilunasi. Pada tanggal 7 Agustus 2012, perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK dengan suratnya nomor S-9754-BL-2012 untuk melakukan penawaran umum obligasi 2 Agung Podomoro Land tahun 2012 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar 1.200.000.000 dan tingkat bunga tetap sebesar 9,375%.
Pada tanggal 16 Agustus 2012, obligasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Pada bulan Agustus 2017, seluruh obligasi 2 Agung Podomoro Land tahun 2012 ini telah dilunasi. Pada tanggal 19 Juni 2013, perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK dengan suratnya nomor S177-D04-2013 untuk melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan 1 Agung Podomoro Land tahun 2013 dengan target dana yang dihimpun sebesar 2.500.000.000. Dalam rangka penawaran umum obligasi berkelanjutan 1 tersebut, perusahaan menawarkan dan menerbitkan obligasi berkelanjutan 1 Agung Podomoro Land tahap 1 tahun 2013 dengan nominal sebesar 1.200.000.000 dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun. Pada tanggal 2 Juni 2018, obligasi tahap 1 tersebut telah dilunasi. Pada tahun 2014, perusahaan telah menerbitkan obligasi berkelanjutan Agung Podomoro Land tahap 2 dan tahap 3 tahun 2014 dengan dana yang dihimpun masing-masing sebesar 750 juta dan 451 juta dengan tingkat suku bunga tetap masing-masing sebesar 12,25% dan 12,5% per tahun. Pada tanggal 9 Juni 2014 dan 22 Desember 2014, obligasi tersebut telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2015, perusahaan menerbitkan obligasi berkelanjutan 1 Agung Podomoro Land tahap 4 tahun 2015 dengan dana yang dihimpun sebesar 99 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 11,25% per tahun. Pada tanggal 26 Maret 2015, obligasi tersebut telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2017, APLR, entitas anak, menerbitkan senior note dengan dana yang dihimpun sebesar 300.000 USD dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 5,95% per saham. Pada tanggal 2 Juni 2017, senior notes tersebut telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.